Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali saya Bernadette Esther bisa hadir kembali dalam acara Oase Rohani Katolik untuk menyapa Anda. Hari ini adalah Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul yang dirayakan oleh seluruh gereja Katolik di seluruh dunia. Dan kedua rasul ini dimakamkan di bawah altar utama Basilika 12 Rasul. Basilika 12 Rasul ini berada di samping Generalat OFM Konventual, juga dekat Universitas Kepausan Gregoriana dan Biblikum Roma. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seluruh bacaan liturgi pada hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Romo Krisantus Emmanuel Nurak CMF yang akrab disapa dengan Romo Kristo. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Kristo? Halo, kabar saya selalu baik, selalu bersuka cita. Terima kasih Romo selalu menyempatkan diri hadir dalam acara Oase Rohani Katolik untuk menyapa pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik. Baik, saya secara pribadi sangat senang setiap kali diundang untuk hadir di dalam channel ini. Selamat berjumpa kembali lagi dengan saya Romo Kristo. Semoga saudara-saudari sekalian, para pecinta Oase Rohani Katolik yang baik, senantiasa sehat dan bersuka cita dalam iman, harapan, dan kasih. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Kristo. Silakan Romo. Mari kita siapkan hati kita tenangkan diri untuk memohon rahmat dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala hal baik yang Engkau anugerahkan kepada kami, atas sukacita hidup, atas pekerjaan, atas makanan dan minuman yang senantiasa tersedia bagi kami, dan atas kebajikan-kebajikan rohani yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga kami senantiasa Engkau gerakkan untuk datang memohon perlindungan kepada Dikau sendiri. Pada kesempatan berahmat ini, sudi kiranya Engkau menambahkan di dalam diri kami iman, harapan, dan kasih, agar kami bisa bertumbuh menjadi umat-Mu yang baik dan bisa bersaksi tentang Dikau sendiri. Tuhan, nama-Mu yang kudus, kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, mereka adalah orang-orang suci yang dipilih Tuhan dalam cinta kasih sejati dan dianugerahi kemuliaan abadi. Haleluya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 1-8. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya sebagaimana kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka.
Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikutnya. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Kristo, bacaan-bacaan liturgi pada hari ini sungguh meneguhkan hati ya Romo. Ya, betul. Di surat pertama Rasul Paulus tadi, Injil disebutkan bahwa Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada ke-12 Rasul dan murid-murid lainnya. Betul. Lalu dalam Injil suci menurut Yohanes, Yesus mengatakan bahwa barang siapa melihat dirinya sendiri, melihat Bapa. Nah Romo Kristo, dari bacaan pertama tadi, apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami? Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, memang menarik sekali ya kalau kita mendengar bacaan pertama ya. Kenapa Rasul Paulus berbicara tentang penampakan ya? Karena memang ya kebetulan saat ini kita masih di masa ini ya. Itu penting sekali penampakan itu karena orang Farisi ya, ahli Taurat, bangsa Yahudi sebagian besar itu tidak percaya dengan yang namanya kebangkitan. Ya. Ya. Jadi ya kalau kita mengalami kematian, kita dimakamkan, itu sesuatu yang normal. Ya. Tetapi bangkit itu sesuatu yang baru. Ya. Ya. Makanya kemudian Rasul Paulus berbicara tentang penampakan. Ya. Dan penampakan itu tidak hanya pada satu orang. Di sana dikatakan kepada 12 rasul, kemudian kepada sekitar 500-an lagi, kemudian kepada Yakobus. Ya. Itu penting sekali karena itu menjadi saksi. Ya. Karena di dalam tradisi bangsa Yahudi, kalau berbicara tentang sesuatu harus ada saksinya. Ya. Tidak bisa berbicara satu orang saja, paling kurang 2 orang.
paling kurang ya. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang yang melihat kebangkitan Yesus. Itu melalui penampakan yang Yesus berikan kepada para murid ya. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa ya apa yang dikatakan dalam kitab suci itu memang benar. Ya. Cepat atau lambat, baik atau buruk keadaannya, apa yang tersabdakan, tertulis dalam kitab suci akan terlaksana. Rasul Paulus mengatakan semua itu seperti dikatakan dalam kitab suci. Ya. Maka poin sederhana untuk kita ya, ini sangat sederhana. Teks kitab suci yang kita baca itu bukan hanya sekadar untuk pengetahuan, tetapi itu memang benar-benar sabda Tuhan yang baik atau buruk dalam waktu dekat atau lama pasti akan terlaksana dalam hidup kita. Maka semua yang dikatakan dalam teks kitab suci ini kita harus mengimaninya. Ya, kita harus yakin bahwa ini kata-kata Tuhan cepat atau lambat pasti akan terlaksana di dalam hidup kita. Ya, itu menurut saya inspirasi pertama karena ini penting berkaitan dengan penampakannya, sesuatu yang sangat-sangat krusial pada saat itu dan bagi kita ya lebih mudah. Saya selalu katakan bagi kita di generasi ini sangat mudah karena semua sudah tertulis. Betul. Ya. Tetapi ini juga menjadi tantangan terbesar untuk kita. Semua sudah dilewati oleh para rasul dengan berbagai suka duka ya. Hari ini kita merayakan pesta Rasul Filipus dan Yakobus ya, mereka mengalami siksaan dan lain sebagainya untuk meyakinkan pengikut-pengikutnya bahwa ini loh Tuhan benar-benar bangkit. Ini loh yang diajarkan tuh. Di generasi kita ini sudah diajarkan, jalannya sudah dibuka seperti sudah jalan tol. Ya. Tetapi kalau memang kita tidak mau percaya ya itu konsekuensinya memang kita tanggung sendiri. Ya, itu yang perlu kita pelajari ya, bahwa apa yang tertulis pasti akan terlaksana. Tuhan tidak akan pernah berbohong. Sekali Tuhan berjanji, janji-janji itu akan Dia tepati. Karena Dia setia dengan janji-janjinya. Iya. Romo Kristo, tadi Romo menyebut tentang Rasul Filipus dan Yakobus yang hari ini kita peringati sebagai martir ya. Romo, Rasul Filipus itu salah satu murid pertama yang dipanggil setelah pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Dan ketika Yesus sudah bangkit, Rasul Filipus mewartakan Injil di Friga, sebuah kota tua di Asia Kecil. Dan kemudian di sini dituliskan bahwa mengalami penderitaan, penganiayaan, dan disalibkan dengan kepala ke bawah pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus karena iman dan karena mewartakan Injil. Yes. Nah, Romo, tadi juga sempat disebutkan ada Rasul Yakobus yang menjadi uskup pertama di Yerusalem ya Romo, dan juga mengalami mati sebagai martir karena dirajam. Betul. Bisakah Romo mengaitkan kesaksian ini dengan kesaksian kita saat ini zaman modern ini, Romo? Iya, betul. Kadang kan orang selalu berpikir begini ya, hebat ya mereka pada zaman itu. Ya. Kita harus melihat di semua situasi itu dalam konteks kita masing-masing ya. Pada zaman itu memang ya yang terjadi seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan kebiasaan pada umumnya, terutama tradisi yang mayoritas, ya konsekuensinya seperti itu, harus dirajam, harus disalibkan kaki ke bawah, dan lain-lain. Tapi pada zaman kita ini pun, kalau kita teguh dalam iman kita, kita juga memiliki tantangan yang begitu luar biasa. Terutama kita hidup di Indonesia saat ini. Kita belajar untuk toleransi, kita belajar untuk menghargai orang lain, dan itu tidak selalu mudah. Memang mungkin kita tidak menumpahkan darah kita, ya, tidak sampai wafat dan lain sebagainya. Tetapi mengontrol diri kita untuk bisa memahami orang lain, ya, itu tidak selalu mudah. Ya, apalagi di bulan puasa misalnya, kita harus jaga teman-teman lain berpuasa, tapi kita juga harus jaga supaya kalau bisa menolong mereka, jangan sampai puasa mereka batal dan lain sebagainya. Itu tidak mudah. Ya, jadi menurut saya setiap generasi, setiap zaman punya tantangan-tantangan tersendiri, dan kalau kita benar-benar teguh dalam iman kita, maka tidak ada yang benar-benar mudah. Ya. Kalau memang kita benar-benar teguh, ya, yakin dengan iman kita, tidak akan ada yang mudah. Ya. Tetapi kita harus percaya bahwa mereka berani mengalami penderitaan, mau menanggung semua penderitaan itu karena mereka percaya pada Tuhan. Ya, bahwa baik mati maupun hidup, ya, sebagaimana Rasul Paulus katakan,
kita tetap milik Kristus, ada bersama dengan Kristus. Itulah yang menguatkan kita. Dan kita pun sama. Kalau kita punya keyakinan iman yang sama, maka tidak ada tantangan yang sekalipun berat tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Kita akan tetap berjalan untuk percaya dengan Tuhan itu. Ya, salah satunya seperti yang Romo Kristo tadi sampaikan, seluruh firman Tuhan yang ada dalam kitab suci itu yang meneguhkan ya Romo. Ya, betul. Seperti yang diberitakan di sini. Oleh Injil kamu diselamatkan. Dan betul. kalau kamu ada di dalam, kamu teguh berdiri di dalamnya. Betul. Ya. Itu kita tuh kalau Santo Hieronymus mengatakan bahwa kalau kita tidak membaca kitab suci, kita tidak mengenal Kristus, kan? Betul. Ya, itu penting sekali. Itu artinya ya Yesus itu bisa kita kenal salah satunya adalah dengan membaca teks kitab suci. Ya. Karena di dalam tertuang semua seluruh kehidupan Yesus. Nah ini bisa kita kaitkan dengan bacaan Injil ya. Kenapa Filipus dalam bacaan ini dia bertanya, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Yesus mengatakan, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tapi kamu tidak mengenal saya. Ya. Padahal Yesus mengajarkan mereka dengan kata-kata, dengan tindakan, tetapi dia belum mengenal. Ya. Bagi kita, oke lah. Pada zaman itu Filipus mungkin tidak kenal ya, karena dia melihat pribadi Yesus itu terlepas dari siapakah dia. Ya. Setelah Yesus bangkit baru mereka paham nih, oh ini Yesus ini anak Allah ini memang benar-benar. Tapi dulu sebelum itu kan mereka ya biasa-biasa aja, mereka seperti oh Yesus ini manusia yang hebat dan lain sebagainya. Tapi bagi kita tidak sama. Karena kita sudah tahu, semua sudah tertulis di dalam kitab suci ini. Sudah tertera dengan jelas ya, terutama kita sangat dibantu dengan si Filipus ini, rasul ini, dengan dia mengajukan pertanyaan, tunjukkan Bapa itu. Akhirnya kita tahu, Bapa itu yang mana? Dia seperti apa? Oh ternyata dia sama. Dia di dalam diri Yesus ini. Bapa yang tidak kelihatan itu kelihatan di dalam Yesus. Yang tampak dalam pekerjaan-pekerjaannya, tampak dalam pengajaran-pengajarannya. Ya, jadi itu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita pelajari dari Filipus ini. Ya, meskipun dia tidak tahu tentang siapa itu Bapa, tetapi dengan mengajukan pertanyaan itu kita semua dibantu untuk memahami. Ya, jadi jangan pernah mempersalahkan Filipus. Kita harus bersyukur kepada Filipus ini. Karena dengan mengajukan pertanyaan mungkin bagi kita, ini Filipus ini apa-apaan hidup bersama dengan Yesus. Kok tidak tahu ya seperti itu ya. Yesus mengatakan, kamu telah sekian lama bersama tapi kamu tidak mengenal. Ya, meskipun demikian, kita tetap bersyukur. Karena saya yakin kalau Filipus tidak bertanya, kita pun masih bingung. Ya, kita pun masih bingung. Jadi kita bersyukur dengan Rasul ini. Ya. Ya, yang lain juga yang perlu kita pelajari dari si Filipus ini adalah keingintahuannya. Ya, keingintahuannya yang dalam tentang Bapa. Siapakah Bapa itu? Ya, itu penting. Mungkin pertanyaannya yang sama juga untuk kita. Apakah kita juga punya keinginan yang lebih dalam lagi untuk mengetahui tentang siapa Yesus, siapa Bapa? Adakah kita punya keinginan itu atau tidak? Nah, itu penting. Itu mungkin sebuah pertanyaan refleksi untuk kita sendiri. Apakah kita sudah merasa mantap dengan situasi kita saat ini atau masih seperti Filipus yang mengajukan pertanyaan mungkin kedengarannya konyol tapi justru memberikan kepada kita pengetahuan baru yang luar biasa. Ya, itu. Romo Kristo, nanti pembahasan tentang Filipus dan Yakobus serta pertanyaannya kita akan lebih dalami dalam segmen yang kedua ya Romo. Oke, siap. Nanti mohon izin untuk kembali kepada surat pertama Rasul Paulus ini, Romo Kristo. Nah, Romo, kalau tadi diceritakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada para murid, ke-12 murid, lalu kepada lebih dari 500 orang sekaligus, kita sebenarnya juga bisa menjumpai Yesus, sama seperti yang Romo Kristo tadi sampaikan, di dalam setiap ayat-ayat dalam kitab suci. Betul. Dan juga dalam setiap diri orang yang kita temui. Iya, betul. Romo Kristo mempunyai pengalaman untuk gaul dengan orang-orang yang dari kita bisa sebutkan mungkin yang kita sebut dengan orang-orang dari golongan marginal hingga yang paling very important person ya Romo. Nah, di seluruh tingkatan apapun levelnya, Romo Kristo pasti bisa mengalami penampakan Tuhan di dalam diri orang-orang itu. Ya, saya punya banyak sekali pengalaman, terutama melihat Tuhan di dalam diri orang lain ya. Dulu saya waktu masih di Jogja, kuliah di Jogja, saya mendampingi teman-teman narapidana di penjara ya.
Dan teks kitab suci mengatakan, barang siapa mengunjungi saudaraku yang paling ini di penjara, dia telah mengunjungi aku. Ya, itu saya alami. Dan saya melihat betul bagaimana orang-orang di dalam penjara itu. Ya. Mereka disisihkan, tidak ada yang peduli. Tapi Yesus mengatakan ketika kamu mengunjungi dia, kamu telah mengunjungi aku. Jadi Yesus itu bukan pribadi yang higienis, pribadi yang settle, tapi dia bisa masuk di berbagai situasi. Ya. Tergantung hati kita, mata kita, mau memandang Tuhan seperti apa. Ya. Kalau berdasarkan teks kitab suci, Yesus ada di dalam diri saudara-saudara yang miskin, yang tidak punya pakaian, yang ada di penjara, dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya ya yang perlu kita lihat dari Tuhan kita. Jadi Tuhan kita itu bukan pribadi yang ada di Menara Gading yang luar biasa, tapi dia juga hadir di dalam pribadi-pribadi yang kecil. Terus waktu saya top tahun orientasi pastoral di Jakarta Timur, di LSM Fakta namanya. Saya tinggal dengan pemulung, tinggal di kuburan, ada satu namanya Kampung Ujung, kuburan Cina. Saya tinggal di situ dan saya merasakan betul Tuhan hadir di dalam diri orang-orang kecil itu. Ya, bagaimana mereka saling peduli, saling mengasihi. Ya, menurut saya itu semua menjadi mungkin, ya, karena saya melihat Tuhan melakukan hal yang sama. Ya, Tuhan juga mengasihi. Kalau orang-orang kecilin juga bisa mengasihi, berarti Tuhan juga ada di dalam diri mereka. Kita perlu belajar juga untuk mencintai mereka, orang-orang kecil ini. Ya. Romo Kristo, kalau mereka bisa menunjukkan rasa kasih karena mereka merasa sudah lebih dulu dikasihi ya Romo. Betul. Itu juga ada dalam teks kita sih. Baik, ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan rohani dari Injil Yohanes. Kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Kristo sampaikan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami Romo Krisantus Emmanuel Nurak CMF dan saya Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai saran, pertanyaan atau juga kritik, Anda bisa mengirimkan email melalui orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251334438. Nah, mari sekarang kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Kristo, dari bacaan Injil Suci menurut Yohanes tadi kita mendengar bahwa Filipus meminta kepada Yesus untuk menunjukkan Bapa kepadanya. Tadi Romo Kristo juga di segmen 1 sudah sempat menyinggung. Ya, betul. Ya, mungkin bisa sedikit diulang Romo, mengapa kok Filipus ini meminta sesuatu yang mungkin juga sama seperti kita ya Romo, meminta tanda yang bisa betul. Kita rasakan dengan atau kita lihat, kita dengar. Pokoknya yang penting bisa kita rasakan ya. Iya betul. Itu pertanyaan yang sangat manusiawi sekali ya. Menurut saya sangat manusiawi karena kita kan selama Yesus ada di tengah-tengah mereka kan mereka tidak tahu Bapa itu seperti apa. Jadi pantas saja mereka bertanya begitu ketika Yesus mengatakan tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, mereka secara spontan, si Bapa itu yang mana kan? Itu kan pertanyaan yang menurut saya sangat normal lah ya. Walaupun bagi kita saat ini ya sesuatu yang sudah biasa karena sudah tahu jawabannya. Tapi pada zaman itu pertanyaan yang menurut saya sangat normal dan bagi saya, kita semua sebagai manusia biasa ya, kita memang pengen kalau bisa dilihat, diindrai, bisa dilihat, bisa dipegang, ya bisa diajak komunikasi Bapa itu seperti apa, ya. Dan itu bagi saya hal yang normal, ya. Dan Yesus memberikan jawabannya, Bapa di dalam aku, berarti yang kamu lihat saya ini, kamu lihat Bapa, ya. Yang kamu pegang, yang kamu raba, itu juga adalah Bapa. Itu yang Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya. Dan hal lain yang menurut saya penting juga dari pertanyaan si Filipus ini adalah ketika Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan akulah
yang akan membawa kamu sampai kepada Bapa itu. Yaitu ketika mungkin ketika kita selesai dari dunia ini, ya, keberimanan kita ini, kita akan berujung pada rumah Bapa. Ya, kita akan tinggal bersatu dengan Bapa. Ya, itu yang menurut saya yang paling penting, ya, untuk memahami itu. Ya, ya, karena sebagai manusia yang belum dari daging, lahir dari daging, bukan dari roh, sebagaimana beberapa teks kitab suci yang kita dengar beberapa waktu lalu, kamu harus dilahirkan kembali dalam roh, supaya kamu bisa memahami. Ya, kalau tadi Filipus bertanya itu, ya sebagai manusia yang daging, yang fisik, ya pertanyaan yang wajar. Tapi ketika kita sudah beriman, kita dilahirkan kembali dalam roh, maka kita akan mengerti Bapa itu seperti apa. Ya, jadi yang paling pokok, yang paling penting adalah kita harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau dia mengatakan, aku adalah jalan, percayalah bahwa kita yang percaya kepadanya tidak akan pernah tersesat untuk tiba kepada Bapa. Ya. Kalau dia mengatakan, aku adalah kebenaran, percayalah dia pasti tidak akan berbohong. Ya. Kalau dia mengatakan, aku adalah hidup, percayalah kita semua pasti menuju pada hidup. Ya. Itu yang harus kita yakin, kita imani, bahwa kalau kita berjalan bersama Yesus, menjadikan Yesus Tuhan kita, kita akan bersatu dengan Bapa. Ya, Romo Kristo memang benar semua yang Romo katakan, tetapi juga tidak menafikan kemungkinan bahwa ketika kita berdoa itu, kita membutuhkan jawaban dari Tuhan yang bisa kita alami secara nyata ya Romo. Betul. Dan kemudian ketika kita sakit atau sedang menanggung beban berat dan merasa tidak kunjung mendapat jawaban darinya, kita juga akan seperti Filipus. Kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Nah, Romo, jadi seperti yang Romo sebutkan tadi bahwa Tuhan sebenarnya bisa dikenali dari segmen yang pertama tadi, Romo sudah menjelaskan, Tuhan bisa dikenali dalam kehadiran setiap orang yang kita jumpai. Betul. Memang yang paling sulit itu ketika pertanyaan itu muncul saat kita mengalami kesulitan. Ya. Ya, ketika kita berdoa, apalagi kita nih sudah berbuat baik menurut kita sendiri. Menurut kita ya, saya sudah berbuat baik, saya sudah rajin berdoa, saya seperti kurang lebih Rasul siapa? Yakobus itu yang seluruh hidupnya itu berdoa sampai lututnya itu katanya menebal dan lainnya. Tapi kok pada akhirnya berujung seperti dirajam dan lain sebagainya. Tentu saja kita bisa mengajukan pertanyaan yang sama. Tuhan, di manakah Engkau, ya kan? Yesus juga mengalami hal yang sama kan? Ya, ketika di Taman Getsemani, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku kan? Jadi sebenarnya kalau kita refleksi lebih jauh, Putra Allah saja mengalami itu. Ya. Kita sebagai manusia tentu kita pasti akan mengalami hal yang sama. Pengalaman yang sama. Ya. Kalau Yesus juga dibantu, kemudian mendapatkan jawaban yang pasti setelah mengalami ini, kita pun pasti akan mendapatkan jawaban yang sama. Ya. Hanya saja apakah kita bersabar, teguh, kuat dalam iman kita, sampai kita bisa melewati cobaan-cobaan berat itu, apakah kita tetap setia ketika godaan itu menghantam kita? Apakah kita tetap seperti Ayub, ya, yang tetap teguh dalam imannya? Ya, itu yang paling penting. Kemalangan pasti akan terjadi dalam hidup kita, dan tidak semua yang kita minta kepada Tuhan selalu Tuhan kabulkan. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup mata. Apa yang kita minta, kalau kita minta uang, Tuhan tidak kasih kita uang, tetapi yakinlah, lihatlah pertolongan Tuhan dari sisi yang lain. Ya, mungkin Dia berikan kepada kita anak yang baik, tetangga yang baik, yang memperhatikan kita, yang mencintai kita. Mungkin Dia memberikan kepada kita udara yang segar, yang membuat hidup kita selalu fresh dan lain sebagainya. Kita harus melihat dari sisi yang berbeda. Jangan fokus pada apa yang kita inginkan. Nanti kita akan frustrasi dan lain sebagainya. Berkat Tuhan itu bermacam-macam dalam hidup kita. Maka kita harus mulai dengan bersyukur. Ya. Jangan terlalu banyak meminta, tapi bersyukur supaya kita membuat diri kita kaya dengan rahmat dan berkat Tuhan. Itu yang paling, menurut saya yang paling penting. Ya. Dan yang berikutnya juga yang menurut saya meneguhkan kita dari bacaan Injil hari ini adalah ketika Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, kalian akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Itu artinya apa? Kita pertama harus percaya dulu. Ya. Maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang jauh lebih besar, yang bisa kita kerjakan.
Ya. Acap kali kan kita ini kan kadang tidak percaya diri kan. Betul. Kita merasa, aduh siapakah saya ini yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan. Padahal Tuhan sudah percaya loh pada kita. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita mengeluh dalam hidup ini. Apalagi hanya karena doa kita tidak terkabulkan, kemudian kita mengeluh seakan-akan, ya Tuhan siapakah aku ini? Tuhan kok tidak peduli amat sama saya? Ya padahal Yesus sudah mempercayakan kepada kita bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Yang jauh lebih besar loh. Betul. Padahal yang Yesus lakukan itu sudah besar. Dia mengatakan, kalian akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Itu artinya apa? Berkat Tuhan ya akan melimpah dalam hidup kita karena Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang sangat luar biasa. Maka yang paling pokok adalah jangan melihat hasil, tetapi kita harus terus berjuang, terus berbuat baik. Ya, jadilah yang baik. Soal hasil biarkan Tuhan yang menentukan kapan kita panen. Ya, itu yang paling penting. Kita mulai dengan bersyukur karena Tuhan percaya kepada kita, maka kita juga harus percaya kepada Dia 100%. 100%. Baik, Romo Kristo, di tengah hiruk pikuk zaman sejak dari gereja perdana, zaman pertengahan hingga saat ini, kita itu sering dirisaukan oleh berbagai beraneka ideologi, entah jutaan gagasan. Tetapi di sini Yesus sudah mengatakan ya Romo, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan ini menjadi suatu pegangan bagi kita ya Romo. Iya betul. Itu kadang kan kita perlu membaca teks kitab suci itu bermacam-macam. Misalnya itu kita melihat itu kata-kata Yesus. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kata-kata yang sangat powerful, memiliki makna yang begitu luar biasa untuk kita meneguhkan kita. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa menempatkan diri kita pada posisi Yesus itu. Dan kita mengatakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Dengan kita menggunakan kalimat itu atau kata-kata itu, maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Aku adalah jalan. Ya. Itu artinya seluruh hidup saya, ya kalau bisa tidak membuat orang lain tersesat. Kalau bisa memberikan arahan kepada orang lain untuk hidup benar. Aku adalah kebenaran. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku lakukan. Ya. Jadi semua yang saya lakukan, semua yang saya katakan adalah benar. Ya. Bukan sesuatu yang saya karang-karang. Aku adalah hidup. Kalau bisa membawa orang untuk mengalami makna terdalam dari hidupnya. Kalau bisa jangan membuat orang menderita, tersiksa, dan lain sebagainya. Ya. Jadi pertanyaan perkataan Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, bisa juga kita sendiri yang ucapkan dalam diri kita. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Mulai dari dalam keluarga kita. Kita bagaimana menjadi contoh jalan bagi anak-anak kita, bagi tetangga kita. Kita menjadi contoh bagaimana melaksanakan yang baik, yang benar, dan bagaimana kita bisa mengajak orang untuk mengalami kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Ya, dengan membuat hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Iya, betul. Orang bisa melihat ada penampakan Yesus di dalam diri kita. Supaya Allah dipermuliakan di dalam setiap pekerjaan kita. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih untuk renungan yang sungguh meneguhkan dan mencerahkan iman kami, Romo Kristo. Sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita akan menutup renungan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Kristo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menghadiahkan kepada kami Yesus Kristus Putramu. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Ia telah mempercayakan kepada kami pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu melalui Putramu ini. Ia juga telah mengalami sengsara, wafat, dan kini bangkit di tengah-tengah kami. Sudi kiranya iman kami senantiasa teguh di dalam perjalanan hidup kami. Semoga Engkau sempurnakan itu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat Roh Kudus-Nya ke dalam diri kita masing-masing, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Kristo.
Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo Kristo. Oh my God.